Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, untuk bersama-sama belajar mempelajari bagaimana kita memanfaatkan hari-hari yang baik ini untuk kegiatan dan amal-amal yang baik. Perkenalkan, saya Agus Babon Prabowo. Kebetulan pada saat ini diamanai oleh Lembaga Zakat dan Wakaf Al-Azhar untuk menggawangi klaster pengentasan pengangguran usia produktif, terutama di bidang diklat berbasis pesantren yang diberi nama Rumah Gemilang Indonesia. Untuk lebih memahami lagi bagaimana konsep pemberdayaan, bagaimana proses pemanfaatan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan akan akan kita lihat bersama-sama sesuai dengan yang ada di lembaga zakat kami. Ya, ini adalah pembahasan kita untuk pagi hari ini, sahabat Ummah yang berbahagia, yang dirahmati Allah dimanapun berada. Jadi kami memiliki suatu program pemberdayaan dosa produktif berkelanjutan dalam rangka pengentasan pengangguran di Indonesia. Sebagaimana kita paham bersama, ini ada pesan dari beliau, guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji bin Habibuddin. Beliau adalah pernah mengemban amanah sebagai Ketua Umum Basnas ketika baru pertama berdiri di Indonesia. Dari sebelumnya itu ada Lansis ya, Basis. Zaman dulu, sekarang kemudian 2005 ada Basnas, beliau adalah ketuanya. Kita doakan beliau agar beliau itu selalu dalam keadaan sehat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip dari sejarah Islam bahwa pada zaman Umar bin Abdul Aziz perubahan status dari mustahik ke muzaki itu target dalam waktu 1 tahun. Kemudian beliau berpesan juga kepada semua penggerak zakat bahwa jangan cuma melihat zakat itu dari besarnya penghimpunan, tapi juga bagaimana suatu lembaga zakat, suatu badan zakat itu bisa menghasilkan atau bisa merubah posisi dari mustahik menjadi muzaki. Dan perlu juga diingat kepada teman-teman yang mengelola bidang zakat, infak, sedekah, bahwa ahli zakat adalah orang-orang pilihan. Tidak semuanya orang bisa bergabung di dalam hal seperti ini karena posisi ini profesi yang dibutuhkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu pesan beliau. Jadi mari sekali lagi saya ajak kita semua untuk mendoakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian berikutnya, apa sih yang menjadi dasar ya? Apa yang menjadi dasar kemudian kita kok perlu sekali berbicara tentang angkatan kerja, tentang pengangguran, tentang pengentasan pengangguran. Karena ini dari waktu ke waktu, posisi seperti ini sangat menarik untuk dibahas. Dan ini sebenarnya merupakan tugas negara, kewajiban negara, sebagaimana itu sudah diatur bahwa fakir miskin, anak-anak terlantar, semuanya itu ditanggung oleh negara. Tapi apa kemudian negara bisa dengan mudah merubah posisi, mengentaskan kemiskinan? Tentu saja tidak. Dan angkatan kerja dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, semakin banyak. Sementara persaingannya juga semakin meningkat, sehingga butuh suatu strategi bagaimana supaya bisa mengatasi angkatan kerja yang selalu bertumpuk. Ya, kita bisa lihat dari tahun ke tahun ini, kita pakai data ke 2018 ya. Jadi dari tamatan SMK berapa, kemudian perguruan tinggi berapa. Jadi kebanyakan itu memang cerita seperti ini agak susah dibahas. Artinya itu memberdayakan orang itu tidak mudah. Maka dari itu kita perlu strategi bagaimana supaya persoalan ini bisa sedikit terbantu. Ya, kita bisa lihat di slide berikutnya ini. Ya. Jadi kita lihat sekarang saat-saat ini ilustrasi gambarnya begitu ya.
Jadi banyak-banyak anak muda yang tidak punya pekerjaan, susah cari kerja, sehingga mereka kemudian membuat komunitas yang informal ya, komunitas yang tidak disadari. Mereka itu kemudian ada melakukan kegiatan-kegiatan yang sedikit menyerempet ke masalah-masalah kriminal, seperti balap liar, kemudian tongkrongan macam-macam, ada yang kemudian jadi pengamen, kemudian ada yang jadi tukang parkir, ada yang cari batu, ini bukan cuma laki-laki, perempuan juga sama. Ada yang kerjanya seperti itu, ada gambar ya. Ini bukan masalah yang sepele. Jadi kalau ketika kita itu pekerjaan halal, kemudian ada jadi pedoman. Jadi pedoman maksudnya begini, yang penting halal, tidak mengganggu orang. Nah, tapi kemudian ketika ditanya lagi, pasti jawabannya pertama adalah tidak ada pekerjaan, susah cari kerja. Padahal permasalahannya bukan di situ. Saya gambarkan seperti ini. Ketika kita menemui beberapa orang atau sekelompok anak muda, kita selalu tanya, kamu kerja di mana? Dan anak itu menjawab, tidak kerja, saya pengangguran. Kenapa menganggur? Karena tidak bisa mencari kerja, nggak ada lowongan, kemudian alasannya tidak sesuai kemampuan, bla 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 segala macam. Dan ada lagi ditanya lagi, kamu nggak pengen usaha? Pengen bang, pengen banget usaha. Terus masalahnya di mana? Masalahnya saya nggak punya modal. Tetapi itu bukan jawaban yang kemudian menyelesaikan masalah, tidak. Yang pertama itu ketika ditanya mereka nggak punya keterampilan, mereka pernah sekolah, ya, yang pernah sekolah SMK, SMA. Ketika ditanya mereka tidak punya kemampuan untuk bersaing ketika untuk mendapatkan pekerjaan formal yang sesuai dengan kriterianya. Yang kedua, ketika mereka bilang tidak punya modal, kemudian kita carikan modal. Misalnya kita beri gerobak untuk jualan makanan gitu. Itu mereka juga tidak serta-merta menerima, enggak mau. Mereka masih banyak tanya lagi, bang, ini kita dikasih gerobak, dikasih modal. Ini kalau nggak laku gimana bang? Makan saya gimana? Nah, kemudian gaji saya berapa? Ini susah lagi. Apalagi gitu. Jadi tidak lagi kemudian kita bikin misalnya mereka itu suruh kita buatkan, kita kasih modal untuk buat bengkel misalnya. Padahal biaya bengkel itu tidak murah, mahal. Untuk sewa tempat, untuk beri alat, untuk branding, macam-macam. Sama lagi persoalannya, ketika kemudian mereka katanya bisa bengkel, kita tawari, coba saya ada bengkel tuh, saya udah buka bengkel, belum ada yang kerja, kamu mau nggak mengelola bengkel itu? Pertanyaannya nanti sama lagi, saya digaji berapa pak? Kamu nggak digaji, nanti bagi hasil. Kemudian terus saya tiap hari makan dari mana pak? Nah, macam-macam ini. Jadi intinya bukan di situ. Ya. Intinya adalah kemauan mereka sendiri, bagaimana memberdayakan orang sehingga orang-orang itu nanti bisa meningkatkan taraf hidupnya. Paling tidak bisa punya penghasilan, bisa untuk menghidupi dirinya sendiri, kemudian bisa menghidupi keluarganya. Apalagi zaman-zaman seperti ini, persoalan semakin berat. Ketika kemudian musim pandemi COVID, tidak jelas kapan akan berakhir. Semuanya ini, hampir semua orang ini melewati hari-hari yang sangat berat. Terutama orang-orang di kota dan orang-orang di pinggiran kota. Kalau orang-orang di kampung masih mending, mereka masih bisa bercocok tanam, masih bisa ke ladang, masih bisa ke kebun. Tapi ketika orang-orang di pinggir kota, kemudian pasarnya tutup, tempat-tempat usaha lain tutup, tempat hiburan tutup, ini mereka sangat berat. Nah, persoalan-persoalan sini kemudian celakanya bisa menimbulkan masalah-masalah sosial, masalah-masalah kriminal. Kemudian pemerintah juga tidak kurang-kurang melakukan kewajibannya ya untuk memberikan namanya jaring pengaman sosial. Kemudian mereka menggunakan bantuan untuk UMKM, kemudian untuk pelatihan-pelatihan. Tapi nanti persoalan juga nanti akan kembali ke hal-hal yang seperti itu. Ini kan berulang-ulang masalah-masalah seperti ini. Sehingga perlu kerjasama yang baik, saling mendukung dari semua lapisan masyarakat, semua ormas, kemudian semua LSM, semua bagian-bagian civil society, kemudian perguruan tinggi, semuanya harus saling bekerja sama. Terutama kalau saat-saat ini untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Nah, kemudian salah satu dari hal yang kami lakukan, ya, jadi dari Lembaga Amil Zakat Al-Azhar sebagai bagian dari YPI Al-Azhar yang di bidang dakwah dan sosial, itu sebenarnya sudah sejak tahun 2009 telah berupaya membantu mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan-persoalan pengangguran, persoalan-persoalan pemberdayaan. Nah, kemudian khusus di bidang ini, di bidang pengentasan kemiskinan di kalangan muda usia produktif, kami sudah melakukan suatu kegiatan yang namanya pelatihan kejuruan berbasis pesantren dengan nama Rumah Gemilang Indonesia.
Nah, kenapa kok kita beri nama Rumah Gemilang, bukan BLK, bukan kemudian kursus, kemudian bukan misalnya apa namanya lembaga pelatihan. Nah, ini semuanya ada maknanya. Kita bikin istilah itu rumah. Rumah itu namanya, kalau kita dibilang di rumah itu berarti nanti kita perlakukan itu sebagai rumah kita, rumah yang besar, rumah yang penuh dengan kasih sayang, yang semua anggota keluarganya itu nanti bisa saling memberikan, saling mengingatkan, saling memberikan pelajaran, segala macam. Makanya kami buat istilah dengan istilah rumah. Kemudian gemilang itu artinya bercahaya mendadak sangat terang gitu ya. Jadi kalau bahasa di orang Jawa itu gebiar gitu ya. Gebiar itu gemilang itu. Jadi bukan hanya terang tapi terangnya terang yang sedikit gemilau begitu. Rumah gemilang. Padahal di dalamnya itu karena kami danain dari dana sosial, dana zakat, infak, sedekah, pasti di dalamnya itu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang duafa. Kami pertama buat itu di Pengasinan Depok di Kampung Kebun Kopi. Pada tahun itu 2009 itu kami masih bikin bangunan 2 lantai dengan dana sosial itu. Ya, dari rumah kita tidak bikin kemudian itu sebagai balai latihan duafa atau balai latihan keterampilan duafa dan yatim, tidak begitu. Karena nanti diharapkan anak-anak ini punya semangat, punya keyakinan, punya kepercayaan diri. Jangan sampai ketika keluar masuk dari gerbang itu mereka tidak percaya diri atau berkecil hati. Karena yang keluar masuk dari situ ternyata orang miskin, anak yatim, orang duafa, terpinggirkan macam-macam. Jadi kami membuat suatu ini dengan tujuan adalah membangun atau memberikan motivasi supaya mereka itu punya kepribadian, punya kepercayaan diri. Karena itu tadi, seperti yang saya jelaskan di awal, ketika orang itu mau membuka usaha, ketika mau bekerja, itu ternyata persoalan sendiri ya, tentang kepercayaan diri itu, keyakinan tentang usahanya, tentang kepercayaan dirinya. Jadi sudah punya pengetahuan, sudah pernah sekolah, tapi ketika ditanya kemudian masih ragu-ragu, artinya tidak punya kepercayaan diri. Jadi seperti itu kemudian itu apa namanya filosofinya Rumah Gemilang. Jadi kita bikin dengan istilah rumah, bukan balai pelatihan atau lembaga pelatihan. Nah kemudian setelah di kampus di Depok ini, di Pengasinan ini berjalan, pelan-pelan ini diadopsi, diperluas manfaatnya ke tempat lain. Ya, di Depok ini 2009 ada jurusan tata busana, kemudian ada foto videografi, teknik komputer jaringan, aplikasi perkantoran, kemudian ada teknik sepeda motor atau mekanik sepeda motor. Nah, kemudian pelan-pelan untuk memperluas manfaat pada waktu itu kita buka kembali di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Itu tahun 2012. Waktu itu dibuka di sana, jurusannya desain grafis sama seperti di pusat, dengan harapan memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Kemudian berikutnya lagi setelah di Magelang, perluas lagi 2014 itu, 2013 di Jakarta Timur, di komplek kampus Al-Azhar Jakarta Timur. Di sentra primer itu di daerah sekitar kantor wali kota Jakarta Timur. Itu di sana ada jurusan aplikasi perkantoran. Kapasitasnya tidak terlalu banyak, untuk satu kelasnya cuma 20 orang, jadi tidak sebanyak yang di kantor pusat. Kemudian sesuai dengan kebutuhan lagi, teman-teman di perwakilan di Surabaya membuka lagi pada tahun 2018, jurusan tata busana. Di sana kelasnya kecil, hanya 15 orang. Kemudian terbaru mereka baru saja kemarin tahun 2020 ini membuka lagi jurusan baru di Surabaya. Namanya programmer atau rekayasa pelangkat lunak. Kemudian tahun 2018 sebenarnya 2017 launchingnya, 2018 mulai lagi pelatihan di Rumah Gemilang kampus Aceh. Itu kampus yang ke-6 sebenarnya, tapi urutnya nomor 5 itu nomor 6. Itu jurusannya di sana sesuai dengan situasi di sana, tata busana, kemudian otomotif, kemudian kelistrikan. Di sana masing-masing kelas itu menampung atau berkapasitas 20 orang, jadi ada 60 orang. Kemudian yang baru buka juga, yang terakhir itu jurusan chef halal atau kuliner halal. Itu di Jogja, di Kledokan, Sleman, di atas.
itu kita bekerjasama dengan Muktasyara Bias. Dia ada pesantren di situ, tidak terpakai, kemudian kita manfaatkan bersama-sama untuk pusat pelatihan rumah gemilang Indonesia. Yang di Aceh kita bekerjasama dengan JBM PLN. Kemudian di tempat lain juga dengan beberapa bersinergi dengan teman-teman lembaga sosial yang lain. Itu kampus-kampus kami, ini semuanya tujuannya sama untuk memberikan, istilahnya memberi kesempatan kepada anak-anak muda yang usia produktif untuk berlatih mental, berlatih keterampilan, supaya mereka itu punya kesempatan untuk bisa menjalani hidupnya, punya kesempatan untuk punya keyakinan mereka itu bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah, kemudian tahapannya bagaimana? Kalau kita istilah anak-anak di mungkin sahabat Uma ya, mungkin sahabat Uma punya teman-teman, punya saudara, punya apa gitu, punya kenalan dari manapun, kalau pengen ikut bergabung dengan kami, gimana sih caranya? Kalau dulu kita masih pakai manual karena teknologinya masih seperti itu. Ini dalam sesuai perkembangan zaman, perkembangan teknologi, situasi pandemi seperti ini. Kemudian kami membuat modifikasi cara untuk penerimaan yang dipandu lewat website Al-Azhar. Nanti di sana ada khusus kolom untuk rumah gemilang, ada linknya. Kemudian di situ diklik nanti keluar seperti ini. Nanti kalau mau daftar lewat situ. Di situ ada petunjuknya, mengisi formulir, kemudian melampirkan persyaratan-persyaratannya. Nah, kemudian persyaratannya apa saja sih kalau mau jadi santri itu? Ini sahabat Uma semuanya kalau pengen paham, karena barangkali nanti ke depan bisa istilahnya ada tersirat, misalkan pernah punya kenalan atau siapa yang memenuhi syarat itu ya. Yang pertama tentu saja karena ini dana sosial, dana zakat, harus orang yang tidak mampu. Tidak mampu ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu, atau surat keterangan miskin kalau di desa. Nah, itu nanti jadi lampiran. Kemudian usianya berapa? Usianya itu 17 sampai 30 tahun, itu usia produktif. Nah, kemudian boleh nggak laki-laki misalkan itu Ikhwan Afat, boleh semuanya nanti, dan itu semuanya terbuka. Di setiap jurusan itu semuanya terbuka dan terintegrasi. Misalkan kalau pengen belajar di Aceh untuk kelistrikan, silahkan dari manapun boleh mendaftar ke sana. Kemudian kalau pengen jurusan yang RPL, boleh ke Jogja, pengen ke Surabaya. Kalau pengen jadi ahli masak, istilahnya jadi chef, ya silahkan nanti daftar ke Jogja. Itu terintegrasi semuanya ada di sana. Nah, kemudian syarat yang lain apa? Syarat yang lainnya adalah bersedia tinggal di asrama selama 6 bulan. Jadi karena kita berbasis pesantren, nanti tinggal di sini, tidak boleh bolak-balik. Walaupun rumahnya di samping pagar RGI, tidak boleh pulang pergi. Karena memang persyaratannya harus tinggal di asrama. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, surat keterangan sehat. Karena ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Saat ini kadang-kadang ketika seseorang serta tidak jujur, kemudian ada ketika mengikuti pelatihan, kemudian kecapean, sakit, ini kita nggak tahu sakitnya sakit apa. Kadang ada yang pernah, kalau kita nggak teliti, itu ada yang sakitnya cukup parah. Misalkan jantung, atau mah akut, atau sakit lambung yang udah parah. Itu sangat berat bagi kita, karena nanti bagi kami itu di situ sangat jadi persoalan. Ketika nanti penyakitnya memang tidak bisa di-cover dari internal kami, itu seperti itu. Makanya sehat ini sangat penting, syarat-syarat untuk kesehatan. Kemudian dapat berhitung, dapat membaca, dapat menulis dengan baik. Karena hampir di semua jurusan itu nanti ada seperti itu, ada hitung-hitungannya. Jadi misalkan di tata busana juga ada hitung-hitungannya, kemudian di teknik yang lain, teknik foto, videografi misalnya juga ada hitung-hitungannya, kemudian di teknik sepeda motor juga ada hitung-hitungannya. Jadi syaratnya itu tidak usah, misalkan karena kita syarat pendidikannya tidak ditentukan ya, yang ditentukan itu cuma maksimalnya saja. Maksimal itu artinya boleh anak SD nggak lulus, boleh anak SMP nggak lulus, boleh anak SLTA nggak lulus. Jadi maksimal itu tamat SLTA, SMA sederajat. Jadi boleh SMK, boleh aliyah, boleh SMA umum. Jadi kita tidak menentukan misalkan harus tamat ini tidak. Tapi itu nanti jadi perhitungan tersendiri ketika seleksi seperti itu. Nanti jadi pertimbangan untuk seleksi. Kenapa jadi pertimbangan seleksi?
karena nanti akan dikaitkan dengan pilihan jurusan yang akan diambil. Dan kemudian akan, misalkan kalau ini terlalu berat untuk anak ini, bisa jadi nanti rekomendasinya akan dilarikan ke jurusan yang lain yang akan lebih memungkinkan. Nah, kemudian setelah nanti lolos administrasi, ya, ikut seleksi. Yang pertama itu seleksi tertulis atau pretest. Anak ini pelatihan, ya, pretest dulu untuk mengetahui kemampuan dasar tentang keterampilan yang akan dia ambil. Misalnya untuk teknik sepeda motor nanti akan diberi soal umum, diberi soal khusus kejuruannya tentang sepeda motor. Kemudian yang tata busana tentang menjahit, paling tidak tahu lah mesin jahit itu seperti apa, macamnya apa, alat-alatnya apa. Kemudian yang jurusan fotografi juga harus tahu di situ bagaimana tentang teknik-teknik foto, desain grafis juga sama. Jadi untuk seleksi awalnya di tesnya itu, tes tertulis pretest itu isinya seperti itu untuk mengetahui atau mengukur kemampuan dasar dari calon peserta yang akan mengambil jurusan yang terkait itu. Kemudian yang ketiga, tahapan yang terakhir adalah interview atau wawancara. Wawancara ini bisa saja kalau ketika misalnya situasinya sudah aman, tatap muka langsung. Kemudian sekarang yang masih kita pakai adalah dengan cara online lewat aplikasi Zoom. Itu nanti sesuai dengan jurusan yang diambil atau dipilih. Nanti akan melewati 3 tahap wawancara. Ini bisa dibolak-balik, tidak harus urutan. Jadi nanti akan diwawancarai oleh bagian kejuruannya atau keahliannya. Kalau seseorang memilih jurusan tata busana, nanti akan diwawancarai oleh yang bagian tata busana tentang bagaimana kemampuan dasarnya, bagaimana kesungguh-sungguhannya, bagaimana argumennya, kemudian bagaimana dia ada kesungguhan nggak di situ ketika memilih itu, ada dasarnya nggak pemilihnya ke situ. Kemudian ada lagi dari instruktur tentang pembinaan karakter. Ada instruktur namanya spiritual care community. Nanti ditanya di situ bagaimana ibadahnya sebelumnya, sholatnya bagaimana, kemudian bisa baca Quran apa tidak, baca Qurannya berapa kali sehari, atau berapa juz satu hari. Kemudian nanti juga ditanya oleh manajemen, pihak manajemen kan menanyakan tentang situasi status ekonominya, gitu. Kemudian status pendidikannya. Kalau ketahuan misalkan dia itu anak orang yang tidak dalam golongan-golongan dari 9 asnaf itu, otomatis dia akan tidak diterima ya. Kemudian kesungguh-sungguhannya, dia sungguh-sungguh enggak? Dia daftar itu atas permintaan siapa? Atas perintah siapa? Atas kemauan sendiri atau dorongan orang lain atau karena takut dengan orang tuanya atau hanya diajak teman? Itu nanti jadi pertimbangan bagaimana kemudian seseorang calon itu lolos klasifikasi apa enggak, memenuhi syarat enggak untuk menjadi peserta di pelatihan tempat kami. Kemudian berikutnya, setelah semuanya diwawancara, diseleksi, kemudian kita sudah memilih terpilih calon itu masing-masing kuotanya itu setiap kelas ada 20 dan 15. Nah, kemudian nanti dikenalkan nih dengan model-model di pendidikan diklat di Rumah Bilang itu seperti apa. Dikenalkan dengan manajemennya, dikenalkan direksinya, kemudian bagaimana cara belajarnya di situ, aturan-aturan keasramaannya. Karena di RG ini teman-teman umat ya, itu ada 2 bagian ya, ada 2 bagian. Yang pertama itu bagian kediklatan atau pelatihan kejuruan, yang kedua itu bagian kesantrian atau keasramaan. Jadi dia harus mengikuti, harus memenuhi atau harus mentaati aturan-aturan di 2 bagian itu. Jadi selain dia itu harus taat belajar berlatih di kejuruannya oleh instruktur, dia juga harus patuh terhadap aturan-aturan di asrama. Bagaimana menjaga kebersihan asrama, bagaimana bekerjasama dengan teman, bagaimana kemudian mengatur waktu untuk istirahat, waktu belajar, dan lain-lain. Itu keasramaan. Ada kegiatannya sendiri. Itu seperti itu. Dan kemudian setelah mereka itu orientasi ta'aruf selama biasanya 2 atau 3 hari ya, dengan untuk lebih mengenalkannya saja ta'aruf ya, saling mengenal orangnya, mengenal sistemnya, mengenal lembaganya. Jadi tidak mungkin kita itu bergabung dengan sebuah lembaga tanpa kita mengenal lebih jauh dari lembaga itu. Kemudian setelah itu mulai masuk kegiatan. Ini termasuk kegiatan asrama. Ada bimbingan akhlak, dan motivasi. Bentuknya SCC, Spiritual Care Community. Jadi ini komunitas untuk memperhatikan masalah-masalah spiritual. Jadi bagaimana ibadahnya, bagaimana tentang pengetahuan agamanya. Ini waktunya adalah dari mulai sebelum subuh ya, anak-anak ini dibangun sebelum subuh, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat subuh, nanti ada murojaah, baca Quran, dan ada latihan baca Quran bagi yang belum bisa. Kemudian nanti ada
sholat jamaah, kemudian ada pengajian pada maghrib, SCT Bahara maghrib, kemudian ada puasa sunnah, ada latihan public speaking, kuliah 7 menit begitu. Kemudian ada tadarus dan hafalan Quran. Ada lagi kegiatan SCT, salah satunya adalah malam bina dan iman dan akhlak atau mabit singkatannya. Itu biasanya memperlihatkan minat bakat dan bakat anak dalam bidang seni biasanya ya. Mereka itu diberi kesempatan, diberi ruang, diberi waktu untuk berekspresi supaya untuk mengurangi kejenuhan dan untuk memotivasi bahwa semuanya itu supaya membuat mereka itu jadi nyaman. Karena waktu mereka itu benar-benar full day school. Dari pagi kemudian sampai malam, istirahatnya cuma sebentar kalau saya hitung itu mereka harus ada namanya itu sedikit refreshing. Nah, Memabit ini berarti salah satu refreshing namanya wadah refreshing ya untuk refreshing anak-anak RGI ketika keadaannya sudah agak mulai jenuh, setiap bulan sekali. Kemudian juga ada kegiatan kerja bakti di lingkungan RGI gitu. Jadi mereka ada bentuk tanggung jawab karena semuanya itu difasilitasi ya, mereka tidak ada ditarik bayaran sama sekali. Kemudian ada sekali waktu mereka masak, piket masak, jadi rasanya seperti apa, itulah rasanya pesantren, masakannya kadang-kadang nggak jelas gitu. Kemudian ini sekali waktu, tidak setiap waktu ya. Kemudian ada juga berbagi pengalaman atau social experience, jadi masing-masing ini curhat gitu. Setiap minggu sekali itu nanti ada wadah ya, mereka berkumpul, dipisah itu, nanti mereka saling curhat, punya masalah apa dengan teman. Selain bimbingan secara pribadi gitu, dengan instruktur SCC. Itu yang kedua tentang pembinaan karakter dan akhlak dan kepribadian gitu. Berikutnya sahabat-sahabat Uma, setelah itu berlewat pagi pekajian itu SCC kemudian masuk ke proses diklat. Ya, proses diklat itu pelatihannya. Jadi antara teori dan praktek ini kadang-kadang langsung, perbandingannya sebenarnya 70-30. Tapi kemudian kadang-kadang itu langsung, jadi langsung praktek begitu, langsung penjelasannya di tempat praktek itu ya. Jadi ini jurusan tata busana itu mereka diajari dengan dasar seni dan desain, bagaimana manajemen tentang busana, konstruksi, analisis desain busana begitu. Jadi mereka itu semuanya nanti diberi pengetahuan sekalian praktek. Dan yang berbeda kenapa ini di pendidikan dan pelatihan, mereka itu juga dididik di sini ya, dididik secara teoritis dan diajari prakteknya seperti apa, sehingga targetnya lumayan tinggi teman-teman ya. Target kami itu, target RG itu sebenarnya bukan cuma tukang jahit biasa, tapi mereka itu nanti sebagai pengelola atau paling tidak itu paham tentang bagaimana usaha tata busana ya, butik seperti itu. Jadi bukan sekedar bisa menjahit atau apa, tapi target kita lumayan bagus supaya anak-anak ini punya keyakinan, punya kepercayaan diri. Kemudian untuk jurusan yang lain, ini adanya di Depok, kalau yang jahit tadi ada di Aceh, ada di Depok, kemudian ada di Surabaya. Kemudian yang kedua materinya foto videografi. Ini anak-anak dipelajari tentang dasar-dasar fotografi. Kemudian tentang jurnalistik ya. Kemudian bagaimana fotonya, bagaimana videonya, kemudian bagaimana produksi film pendek, kemudian bagaimana mengatur pencahayaan dan editing video dan editing foto. Ini lumayan teman-teman ya, lumayan kalau untuk ini kegiatannya lumayan, sering kegiatan di luar, kemudian alat-alatnya juga alat-alat yang cukup berharga ya, harganya tinggi karena memang ini bagian bukan jurusan yang murah tapi agak lebih mahal. Kemudian berikutnya teman-teman, ini jurusan desain grafis ya. Ini kita punya 2 kelas di Depok dan di Magelang. Desain grafis ini yang diajari adalah tentang teori dasar grafis. Kemudian bagaimana memanipulasi data, mengolah gambar, foto ya. Kemudian ilustrasi, bagaimana tipografi, bagaimana membuat aplikasi desain. Jadi tidak hanya kita diajari satu model aplikasi desain, tapi mereka harus mengembangkan diri, kemudian supaya bisa memiliki bisa berpaham, bisa menguasai beberapa aplikasi. Kemudian teknik komputer dan jaringan ini sebenarnya rekayasa perangkat keras ya. Ini diajari hardware, software, kemudian bagaimana jaringan komputer, bagaimana kemudian tentang server itu. Ini teknik jaringan ini hanya satu di Depok teman-teman ya. Jadi di kampus lain tidak ada, hanya ada di kampus pusat di Depok. Kemudian berikutnya aplikasi perkantoran.
Ini ada di RGI Depok, ada di Sentra Primer Jakarta Timur. Bagaimana membuat kata-kata, mengolah kata dengan words, kemudian bagaimana mengolah angka, kemudian bagaimana membuat aplikasi presentasi, kemudian pengenalan internet. Ini untuk aplikasi perkantoran. Kemudian teknik sepeda motor, ya ini ada di Aceh, kemudian ada di Depok. Ini mulai diajari tentang dasar-dasar mekanik, prosedur pengamanan, perawatan, kemudian kelistrikan, kelistrikan sepeda motor. Nah ini juga lumayan bagus teman-teman ya. Jadi bahkan ada Afat yang ikut jadi ambil jurusan ini waktu itu dari Manado, tahun berapa, 2019 kalau nggak salah. Ini juga bagus nih di Depok, di Aceh ada, dan untuk jurusan ini kami sudah punya laboratorium usaha bengkelnya, jenis bisnisnya sudah ada, yaitu yang pertama di Klaten untuk bisnis sepeda motor, bengkel sepeda motor, namanya Gemilang Motormatic. Kemudian ini lagi disiapkan lagi untuk pembukaan mungkin di awal bulan depan ya, itu ada lagi usaha unit bisnisnya sepeda motor, namanya Gemilang Motormatic Depok. Ini lagi disiapkan, mudah-mudahan ini awal bulan depan sudah bisa di launching. Nanti teman-teman kalau sahabat-sahabat rumah kalau mau lewat daerah sekitar Perigi Sawangan itu bisa dilihat. Itu ada di sana, kita lagi siapkan. Ini semata-mata untuk dalam usaha meningkatkan kompetensi dari para alumni. Jadi para alumni yang mau berusaha kita beri jalan, dimodali, dibukakan bengkel untuk membuka usaha gitu. Ini yang lagi disiapkan di Depok ya, sahabat rumah. Barangkali nanti pas lewat situ main, bolehlah singgah kita lihat gitu seperti apa. Kalau mau silakan, jangan cuma dengar gitu. Ini setelah dengar hari ini kita boleh kok mau didatangi, dan kita mengharapkan untuk didatangi supaya kita lebih paham lagi. Nah kemudian ini yang jurusan baru di Surabaya, Rekayasa Perangkat Lunak. Ini baru juga 2 angkatan, 2020 baru dibuka, ini masuk angkatan kedua. Kemudian ini yang di Aceh ya, di Aceh ini luar biasa, atas sana itu karena di daerah luar Jawa ini yang namanya sambungan baru listrik itu dan gangguannya juga cukup tinggi ya. Kemudian teknisinya juga terbatas, sehingga kemudian di sana itu dibuka jurusan ini, instalasi kelistrikan rumah dan gedung serta distribusi gitu. Termasuk pemeliharaan gardu listrik. Ini cukup lumayan, terakhir itu pesertanya lebih dari 20. Banyak ada dari Sumatera Selatan, kemudian ada dari Medan, Sumatera Utara, kemudian dari Aceh sendiri. Ini ajaknya di RG Aceh, jadi sahabat-sahabat Uma kalau punya kenalan, punya teman di mana, kalau misalkan pengen tahu ya bolehlah di-share ke sini itu bahwa di Aceh ini ada jurusan ini. Kemudian yang terakhir yang anak-anak pelajari, santri-santri pelajari adalah chef halal atau kuliner halal. Ini di Yogyakarta tempatnya, sementara kapasitasnya masih sedikit teman-teman ya. Masih 20 orang satu kelas, 10 orang satu kelasnya. Ini diajari oleh chef lokal di Jogja ya. Itu yang dipelajari itu tentang makanan-makanan tradisional, kemudian makanan dari barat, makanan Asia, kemudian kue-kue kering internasional, kue kering tradisional, kemudian aneka minuman. Ini dipelajari di sana ini dengan harapan karena kita sering bersentuhan dengan masalah-masalah itu. Bicara tentang makanan, tentu makanan sehat dan halal dan sehat itu akan menjadi asupan gizi yang baik untuk semua orang. Di samping itu juga kita juga punya asrama. Asrama tentu saja harus punya dapur sehat dan punya makanan yang sehat, menu makanan yang bagus. Sehingga jurusan ini juga sangat penting. Kemudian yang ketiga, kami sendiri dan beberapa teman-teman yang lain, bahkan pemerintah juga sering buka dapur umum ya, buka dapur umum ketika ada bencana atau musibah. Sehingga kemudian kami berupaya untuk memfasilitasi itu dengan buka jurusan ini, dengan harapan nanti jika kita bisa berpartisipasi untuk perbaikan menu sehat atau dapur sehat di setiap di banyak tempat ya, misalkan di pesantren, di tempat-tempat dapur umum dan lain-lain. Makanya jurusan ini kami buka untuk pertama kali di Yogyakarta. Mungkin tahun depan harapan kami ada di tempat lain supaya nanti manfaat kita itu, manfaat kami dari Las Al-Azhar ini manfaatnya semakin meluas, menjangkau tempat yang lebih luas lagi itu. Nah, kemudian
Bagaimana setelah anak-anak peserta ini kemudian belajar teori, belajar teknik, kemudian mereka itu dilaksanakan akan mengikuti ujian akhir. Ini biasanya masuk ke bulan kelima. Bulan kelima mereka akan melaksanakan ujian akhir, mungkin sekitar 10 hari atau 12 hari, ada yang 1 minggu. Kemudian dilanjutkan dengan workshop. Jadi mereka itu harus membuat karya sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, kemudian setelah membuat karya, baik itu individu kemudian kelompok, nanti mereka akan mengikuti factory tour atau kunjungan industri. Biasanya ini kami mendatangi tempat-tempat usaha, tempat-tempat instansi, kemudian ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan program keahliannya masing-masing. Nah, di sini teman-teman, sahabat Jatuma, di sini kita butuh tempat yang banyak ya. Misalnya jurusan foto video kita dengan studio televisi misalnya begitu. Nah, ini butuh tempat yang banyak ini supaya apa? Supaya anak-anak ini punya gambaran bagaimana nanti kalau saya jurusan foto videografi, pekerjaannya saya seperti apa gitu, punya gambaran. Kemudian misalkan jurusan tata busana, kita juga akan mendatangi tempat-tempat butik-butik yang besar ya, usaha-usaha fashion yang besar, supaya juga mereka butuh yang namanya itu gambaran. Butuh gambaran bahwa ketika saya belajar ini tuh nanti jadinya apa sih? Nah, kemudian misalnya jurusan ini tadi jurusan kelistrikan ada gambarnya. Kelistrikan itu kita ke pembangkitan. Kita belajar bagaimana listrik bisa sampai di rumah. Asalnya dari mana? Kemudian bagaimana pembangkitan itu cara kerjanya seperti apa? Dan itu banyak sekali ilmu yang kita dapat. Ternyata di sana itu kalau misalnya satu pembangkitan itu menghasilkan berapa ratus megawatt gitu. Kebutuhannya berapa itu bisa dihitung. Kemudian di sana itu ada 2 pembangkitan, kenapa yang aktif cuma 1? Kemudian tugas mereka itu sampai di mana? Apakah sampai ke rumah, apakah cuma sampai di jalan? Artinya di jalan itu sampai nanti ke gardu distribusi gitu. Jadi dipelajari. Kemudian misalkan teknik motor juga sama. Pada intinya kegiatan-kegiatan ini tujuannya itu untuk memberi gambaran kepada anak-anak peserta didik di RGI itu, nanti kalau saya belajar ini saya bagiannya apa, pekerjaannya seperti apa. Karena apa teman-teman? Karena biasanya yang namanya orang tidak mampu, itu beberapa hal memang tidak mampu. Mereka itu yang pertama tidak punya aset. Ya. Jadi tidak punya biaya, tidak punya alat, tidak punya apa. Gitu. Sehingga kemudian kami fasilitasi lewat sarana dan prasarana di rumah gemilang itu. Yang mau belajar sepeda motor, tidak punya alat, kita sediakan alat. Yang mau belajar desain grafis, tidak punya komputer, kita sediakan komputer yang bisa untuk desain grafis. Yang tidak punya mesin jahit untuk belajar jahit, kita sediakan mesin jahit, kita sediakan instrukturnya, kita sediakan bahan-bahannya, kita sediakan buku-bukunya. Itu namanya aset. Harus dikasih gitu. Karena memang orang tidak mampu itu ya itu antara lain tidak mampu dalam hal asetnya. Mereka tidak punya alat, tidak punya apa, bahkan nggak punya duit gitu. Nah kemudian yang kedua itu akses. Mereka dapat tahu jalannya gitu. Saya pengen ikut latihan supaya saya bisa. Tapi mereka nggak tahu saya harus latihan kemana. Kalau latihan di tempat yang biasa, itu bayarnya mahal. Nah itu. Jadi saya pernah membaca suatu brosur saja untuk pelatihan dalam jangka waktu 3 bulan, itu butuh biaya sekitar 6 juta. Itu belum termasuk asrama. Kalau mereka misalkan tidak ada asrama, dan mereka harus ngekos, berarti biayanya kosnya sangat tinggi lagi. Jadi mereka itu butuh akses, butuh jalan, butuh cara. Maka kita sediakan, ya, difasilitasi, kita undang, kita umumkan. Kemudian sampai di sini kita berikan semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga itu asistensi atau perhatian, kemudian dukungan, kemudian bantuan, kemudian itu pendampingan ketika mereka belajar dan ketika mereka sudah lulus. Ketika mereka belajar itu banyak yang mendampingi, instrukturnya mendampingi, kemudian dari bagian spiritual, bagian karakter, mereka didampingi oleh instruktur SCC. Mereka diajari bagaimana ibadah yang baik, bagaimana mengatur waktu, kemudian bagaimana mereka belajar puasa-puasa, kemudian belajar bagaimana itu dia mengekspresikan kemampuannya.
kemudian belajar bagaimana itu bekerja sama dengan teman, belajar saling peduli, bahkan untuk anak-anak yang biasanya merokok, belajar bagaimana mereka harus meninggalkan rokoknya selama 6 bulan. Jadi semuanya itu ada prosesnya. Jadi kita berikan aset untuk mereka belajar, untuk mereka istirahat, kemudian kita sediakan juga aksesnya, caranya seperti apa. Kemudian kita sediakan juga pendampingannya. Baik sebelum lulus, selama belajar, maupun setelah lulus. Kemudian setelah factory tour ini, setelah kunjungan industri, anak-anak harus magang selama 1 bulan. Ya, praktek kerja industri sesuai dengan keilmuan yang mereka pelajari itu. Keterampilannya apa? Mereka harus magang di tempat yang sesuai gitu. Nah, ini nanti 1 bulan. Tujuannya bagaimana? Tujuannya supaya mereka tahu bagaimana rasanya jadi karyawan. Mereka harus masuk jam berapa, mereka harus pulang jam berapa, istirahatnya berapa, karena semuanya diatur. Ini sangat bertolak belakang ketika mereka tidak bekerja dengan orang. Ketika anak-anak masih belajar, mereka masih bisa istilahnya itu pencitraan. Seorang santri RGI yang sedang belajar di dalam, sebelum magang, itu masih bisa mereka tipu-tipu orang. Masih bisa pencitraan, masih bisa cari muka. Jadi nanti dinilai bahwa, anak ini baik loh, taat dengan guru. Anak ini rajin loh, kalau ini sholatnya rajin. Tapi ketika magang, itu semua akan jadi ujian bagi mereka yang sebenarnya. Karena ketika mereka dilepas keluar, baik tidak dalam pengawasan secara langsung oleh manajemen atau instruktur, mereka itu akan diuji di situ karena banyak godaan. Ya. Ketika mereka melewati pasar, bagaimana mereka bisa mengatur keuangannya, bagaimana ketika mereka bisa mengendalikan nafsunya supaya tidak berbelanja, bagaimana ketika mereka makan di luar supaya uang makannya ini cukup untuk 1 bulan selama magang itu. Jangan sampai nanti ketika mereka mau makan, kemudian sudah kehabisan uang. Karena ketika diberi uang itu, uangnya untuk belanja kebutuhan sendiri di luar kebutuhan untuk magang. Jadi sebenarnya magang ini adalah pengukuran karakter yang sebenarnya dari anak-anak santri RGI itu. Karena mereka diberi kepercayaan secara luas untuk berbuat sesuatu, berbuat apapun di luar. Seperti itu. Nah, ini tujuannya bagaimana? Tujuannya supaya anak-anak ini punya keyakinan. Tadi yang sudah saya sampaikan. Yang terpenting dari salah satu di antara banyak itu keyakinan atau percaya diri. Karena apa? Karena RGI dan bahkan hampir semua namanya lembaga pelatihan itu tidak akan pernah ada yang memberikan jaminan. Apakah orang yang kemudian sekolah di perguruan tinggi juga ada jaminan? Tidak ada. Apalagi RGI. Yang punya jaminan sementara ini cuma sekolah tentara, sekolah polisi, IPDN, itu ada jaminan. Ketika mereka lulus pasti jadi tentara. Ketika dia belajar di akademi militer. Ketika mereka belajar di akademi polisian, mereka lulus jadi polisi. Ketika kemudian mereka belajar di PDN, mereka lulus jadi namanya itu apa? Pamong Praja. Ya. Tapi ketika mereka belajar di RGI, tidak ada jaminan mau jadi apa. Tapi bukan masalah jaminannya. Masalahnya adalah keyakinan, kepercayaan diri bahwa RGI telah menunjukkan jalan, telah memberi bekal, telah mengupayakan, sekarang sudah punya kepercayaan diri apa enggak? Punya keyakinan enggak? Punya kemantapan apa enggak? Jadi sebenarnya di RGI seperti itu. Mendidik, makanya di situ ada namanya pendidikan dan pelatihan. Bukan sekedar pelatihan seperti balai latihan, bukan. Kalau pelatihan itu cuma mentransfer keterampilan saja. Tapi di sini itu judulnya pendidikan. Makanya ada namanya SCC. Ada lagi yang namanya pelatihan kewirausahaan. Jadi bagaimana mereka akan mengelola sebuah usaha. Bagaimana itu mereka dididik ya. Karakternya. Ini sebenarnya hanya untuk memberikan, salah satunya adalah untuk memberikan rasa percaya diri kepada anak. Jadi ketika mereka itu kemudian dibuka lowongan kerja, dibuka peluang kerja, mereka percaya bahwa mereka itu bisa, anak-anak ini bisa, karena sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Tidak seperti sebelum dia ikut pelatihan, ikut diklat di RGI. Ketika mereka ada lowongan kerja, pas ditanya, saya nggak bisa apa yang begitu. Padahal dia sekolahnya jurusan itu. Kemudian ketika ditanya lagi, mereka jawabnya ragu-ragu.
Nah, ketika lulus dari RGI, harapan kita tentu saja anak-anak ini punya keyakinan, punya kemantapan bahwa saya bisa karena saya sudah belajar. Kenapa? Ya karena sudah dididik untuk itu, sudah dilatih untuk itu. Karakternya sudah dibangun. Jadi kalau orang bilang ini RGI ini pesantren apa balai latihan? Sebenarnya ini balai latihan, cuma bonusnya itu adalah pengetahuan agama. Secara tidak sadar ketika mereka itu yang dicari adalah keterampilannya, bukan belajar agamanya. Karena kalau belajar agama bukan di sini, tapi di pesantren. Nah, tetapi ketika mereka masuk ke sini, belajar keterampilan di RGI, kemudian mereka mendapatkan bonus pendidikan karakter. Bagaimana cara beribadah dengan baik, bagaimana mengatur waktu untuk ibadah. Itu bonusnya. Jadi ikut pelatihan keterampilan, bonusnya dia sudah bisa meningkatkan ibadahnya. Nah, setelah prosesnya selesai, kemudian mereka akan diwisuda. Diwisuda, dilantik. Nah, itu gambarnya seperti itu, wisuda akbar. Wisuda akbar itu 2 angkatan jadi 1. Ya, jadi kita setiap tahun mengadakan acara wisuda untuk peserta RGI yang lulus, yang setelah melewati tahapan nikah penuh selama 6 bulan. Kemudian mereka akan diberi sertifikat, diberi transkrip nilai. Yang itu kemudian bisa dijadikan salah satu syarat ketika mencari pekerjaan. Setiap bulan Desember biasanya kami melakukan wisuda akbar untuk wilayah Jawa. Nanti tempatnya di Depok, di Jakarta, atau di mana, yang penting itu adalah kegiatan wisuda untuk RGI 2 angkatan semester ganjil dengan semester genap. Kemudian kalau di RGI Aceh karena jauh, pesertanya tidak mungkin datang, kemudian dia adakan sendiri, tapi setiap bulan Juli atau bulan 7. Ya. Jadi kenapa tidak bersama-sama? Karena harus ada pembagian waktu. Ya, dari kami, dari manajemen harus mengatur waktu supaya nanti setiap momennya itu ada. Jadi setiap bulan Juli ada, nanti setiap bulan Desember ada. Di wisuda mereka untuk memberikan motivasi juga kepada para peserta, kepada keluarganya, bahwa orang yang dinilai tidak mampu saja bisa ikut wisuda di gedung yang bagus, didatangi oleh orang-orang penting, memakai seragam toga, gitu. Itu membangun karakter sendiri, punya kebanggaan sendiri ketika anak-anak ini di wisuda. Mereka senang, ya. Orang tuanya, keluarganya juga ikut senang. Itu seperti, jadi nanti terakhirnya itu prosesnya adalah wisuda. Kemudian bagaimana sekarang kita mengadakan diklat ya, padahal waktunya masih pandemi. Nah, ini jadi pertanyaan juga, sih jadi pertanyaan. Kita kan ini pandemi nih, sekolah pada tutup, nggak boleh tatap muka. Kenapa kok RGI masih bisa? Jadi sebelum kita buka ini kita sudah mengikuti perkembangan kebijakan kementerian. Dulu ada namanya SKB 4 Menteri. Itu untuk sekolah-sekolah yang boarding school, itu boleh dibuka di bulan keempat di zona hijau. Kemudian direvisi lagi di zona kuning pada bulan September. Sehingga kemudian kami juga mengikuti kebijakan itu. Kenapa seperti itu? Karena tadi di awal saya sampaikan. Ya, kebutuhan dari masyarakat, dari para pemuda, terlebih-lebih lagi di masa pandemi ini. Banyak korban PHK, banyak orang yang kemudian berjualan juga berhenti, sehingga mereka butuh keterampilan, harus bergeser ke model lain, sehingga mereka butuh tempat pelatihan. Seperti itu. Nah, kemudian kami membuka kembali pelatihan tatap muka ini pada waktu akhir bulan Agustus. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara pertama menyiapkan dulu sarana-prasarananya. Ya. Kami benar berkoordinasi dengan pemerintahan setempat ya. Ini di semua kampus berlaku seperti itu. Kami berkoordinasi, minta pendapat supaya di checkpoint cukup apa enggak sarana-prasarananya. Kemudian setelah itu kami melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan, lingkungan. Nah, kemudian kami membuat aturan bagaimana tentang tata caranya anak-anak itu datang. Anak-anak yang datang dari luar semuanya harus melampirkan hasil rapid test untuk memastikan paling tidak sebagai data awal bahwa mereka itu aman. Nah, kemudian setelah itu dicek suhunya, kemudian dicek barang-barangnya, dia bawa barang-barang apa saja. Kemudian kita sediakan, ya mereka datangnya harus pakai masker, kita sediakan juga dari sini, ya masker dan penutup muka. Supaya apa?
supaya ini kita memenuhi atau menaati disiplin tentang penerapan protokol kesehatan. Seperti itu. Kemudian bagaimana tamu yang datang tidak boleh bertemu dengan anak-anak secara langsung, tapi menitipkan pesan atau ketemu di luar dengan dibatasi oleh sekat plastik gitu, sekat kaca. Kemudian santri ini kita fasilitasi ya, saat ini kelas teman-teman. Jadi saat ini kita fasilitasi, sebelumnya enggak. Jadi fasilitasi dengan apa? Dengan kita buka koperasi ya. Koperasi untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi semua santri itu enggak usah keluar. Kemudian cukup membeli di koperasi RGI. Kemudian kalau misalkan ada kebutuhan yang di koperasi tidak ada, sedangkan anak-anak ini butuh, nanti difasilitasi oleh petugas. Di list kemudian butuhnya apa, nanti dicarikan di luar kampus itu oleh petugas khusus nanti dari kami, dari manajemen. Kemudian juga kami menyediakan ruang isolasi untuk memisahkan misalkan ketika ada santri yang sakit. Kemudian jumlah pesertanya dibatasi. Kalau biasanya itu kita secara nasional sekitar 220, kita sekarang separuhnya, 130. Karena apa? Karena memang kebijakannya seperti itu. Kalau kita tidak menjalankan, sementara kebutuhannya itu sangat mendesak. Karena antara lain selain kesehatan, pendidikan dan ekonomi juga penting. Seperti itu. Jadi ini mau tidak mau kemudian menuntut atau jadi perhatian bagi kita. Nah, sehingga kami kemudian membuka tetap di masa pandemi ini dengan diklat secara tatap muka. Nah, itu dokumen-dokumennya ya. Jadi ada penyemprotan, checkpoint, dan cek suhu, dibatasi, itu seperti itu. Itu memang harus seperti itu. Dan kami sampai sekarang masih taat, alhamdulillah. Tidak ada kendala sampai sekarang di RGI di seluruh Indonesia, yang kami punya ada 6 kampus itu, alhamdulillah semuanya tidak ada yang reaktif. Nah, itu. Ini jadwalnya teman-teman UMA ya. Bagaimana coba kita bisa lihat, sahabat jadwalnya sangat padat. Anak-anak ini bangunnya jam 3 pagi ya, jam setengah 4. Kemudian mereka baru selesai kegiatan itu jam 10 malam. Jadi nyaris istirahatnya tidak terlalu lama. Tetapi ini semua demi kebaikan mereka. Tadi yang saya sampaikan di muka bahwa ini adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi selain untuk memberikan keterampilan, juga untuk mendidik karakter supaya jadi lebih baik, supaya punya keyakinan dan supaya punya kemantapan dan kepercayaan diri ketika mereka berhadapan dengan orang lain. Jadi targetnya apa? Nah, ini. Targetnya itu adalah ketika mereka lulus, itu mereka bisa memilih. Ya. Jadi mereka itu bisa memilih jadi karyawan, karena kebanyakan bisa jadi ketika mereka itu melakukan magang, kemudian direkrut oleh tempat dia magang untuk jadi karyawan. Kemudian yang kedua, dia bisa berusaha sendiri ketika sudah punya kemampuan, punya kepercayaan diri, punya modal, dia buka usaha sendiri kecil-kecilan. Kemudian setelah bisa juga ketika usahanya sudah maju, kemudian mereka mengumpulkan beberapa teman, beberapa orang jadi pengusaha di bidang yang memang dia pelajari dan dia kuasai. Nah, secara umum tujuannya apa tadi? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya, tujuannya adalah pendidikan dan pelatihan itu bertujuan untuk membentuk semua alumni, membentuk semua santri yang telah lulus itu. Yang pertama adalah berakhlak mulia, berkepribadian baik. Kemudian yang kedua, cukup pengetahuan. Bagaimana mereka punya pengetahuan yang cukup tentang mengelola usaha. Bagaimana punya kemampuan yang cukup untuk mengorganisir teman-temannya ketika mereka itu punya usaha kelompok. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia itu bisa mengelola, melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau dalam tujuan pendidikan nasional adalah kesimpulannya, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk masyarakat yang takwa, cerdas, terampil. Seperti itu. Nah, harapan lagi ini berdasarkan penelitian, ketika mereka kemudian sudah lulus, mereka bisa bekerja, berusaha atau jadi pengusaha, dan ini sudah pernah diteliti, ya. Hasilnya seperti itu, 70% sudah punya pendapatan, bisa menghidupi dirinya sendiri, kemudian bisa menghidupi keluarganya. Ini secara sampling kita lakukan penelitian sampai akhir 2019. Jumlah alumni sudah mencapai 2.497.
kemudian sudah bekerja 2.117. Kemudian yang punya usaha 205 orang. Kemudian yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi sebanyak 239. Nah, tujuan akhirnya apa teman-teman UMA semuanya? Tujuan akhirnya adalah harapannya ketika mereka sudah punya penghasilan, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, sudah bisa menghidupi keluarganya, mereka punya tabung untuk berinvestasi, kemudian mereka yang dulunya dibantu sudah bisa membantu. Dengan kata lain, dulunya dia itu posisinya sebagai mustahik, kemudian berubah posisi menjadi musyafik. Karena apa? Karena sesuai dengan amanah Undang-Undang Zakat 23 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Itu jelas seperti itu. Ya, jadi tujuannya seperti itu, tujuan akhirnya ya begitu, yang dulunya dibantu nanti dapat membantu. Jadi dengan harapan nanti jumlah kemiskinan, jumlah pengangguran itu semakin lama semakin berkurang. Kemudian taraf hidupnya juga akan berubah. Kalau yang sekarang istilahnya itu di bawah garis kemiskinan, ini kan lebih parah. Ini kan namanya orang fakir. Fakir itu di bawah garis kemiskinan. Yang di atasnya fakir itu miskin. Jadi orang fakir itu miskin aja belum. Nah, ini harapannya nanti dengan adanya pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, ini semuanya bisa dilakukan. Walaupun dengan apa? Dengan keterbatasan. Keterbatasan kemampuan dari dana yang terkumpul, usaha yang dilakukan untuk mencapai ke arah ini. Ya, ini alumni-alumni yang secara menonjol sudah bisa diketahui ya perkembangannya. Seperti itu ada Muhammad Iqbal, ini foto video, ini sudah jadi kameramen ya, jadi keliling beberapa negara. Kemudian Syahrul Ramadan, angkatan gitu untuk desain foto video juga, dia juga sama ya. Dia judulnya itu usahanya jadi bikin kulit jok ya, jok motor itu. Kemudian dia ikut pelatihan, kemudian bekerja. Nah sekarang sudah lumayan banyak pergi sudah sampai umroh gitu. Kemudian itu ada lagi Rafin dan alumni angkatan 5 desain grafis, ini sudah jadi juara 2 waktu itu, ikut kejuaraan stiker lain 2015. Kemudian ada ini kata busana, sekarang sudah menjadi desainer Islamic fashion. Ini adalah hasil dari apa? Hasil dari usaha bersama. Dari doa orang tua, dari dukungan teman-teman, dari dukungan mitra, para muzaki, ya, muzaki yang sudah menyetorkan atau membantu mereka lewat lembaga zakat Al-Azhar untuk mengelola anak-anak RGI menjadi lebih baik dan punya masa depan yang gemilang. Ini beberapa contoh, dan yang banyak masih ada lagi, tidak bisa kita sebutkan semuanya. Ini semuanya teman-teman sahabat UMA, ini semuanya adalah usaha yang dilakukan dengan menggunakan dana-dana sosial. Dana zakat, dana infak, sedekah, kemudian dana wakaf, CSR, dan lain-lain. Karena kalau tidak seperti ini, siapa lagi yang bisa membantu? Kita ketika tidak ada mampunya kemampuan membantu, ya kita paling tidak berdoa. Tapi semuanya adalah kewajiban kita semua, kemudian kita harus berupaya dengan segala kemampuan itu. Dan saya misalkan gini, minta tolong kepada sahabat semua sekalian ya. Jadi ini bolehlah nanti misalkan sewaktu-waktu mau ikut membantu di bagian yang mana. Karena bagian kita begitu banyak, urusan namanya kehidupan itu dari mulai mau tidur sampai bangun tidur sampai belum mau tidur lagi. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan sahabat UMA bisa mencoba untuk bergabung dengan kami, bagian mana nanti akan bisa disampaikan. Karena seperti ini, kalau kita tidak punya keyakinan, tidak punya usaha itu, nanti mau menjadi apa? Nah, kemudian yang paling akhir, teman-teman, sahabat UMA semuanya, ya, kalau bicara Al-Azhar Indonesia tidak akan pernah lepas dari beliau, dari Buya Hamka, ya, karena beliau luar biasa, menjadi imamnya Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Kata beliau begini,
Janganlah takut jatuh karena yang tidak pernah memanjat, yang tidak pernah jatuh. Jangan pernah takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanya orang yang tidak pernah mau mencoba. Jangan takut kalah karena jangan takut salah karena dengan kesalahan yang jadi ketika kita buat salah sebenarnya kita sedang membuat pelajaran dan pengetahuan untuk mencari jalan yang lebih baik dan untuk langkah berikutnya. Itu kata beliau teman-teman, sahabat-sahabat semua. Jadi apapun yang kita hasilkan maksimal itu adalah dari usaha yang telah kita lakukan. Harapan kami, harapan saya tentu saja silaturahmi ini akan selalu berlanjut ya, supaya kita bisa saling mendoakan, saling membantu satu sama lain. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira dari saya sampai sini dulu ya. Dan teman-teman nanti bisa bertanya di sesi pertanyaan berikutnya. Oke, sahabat-sahabat Umma yang berbahagia, terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih ya. Ini ada satu pertanyaan dari sahabat lewat chat ya. Ustadz, gimana keadaan sistem pembelajaran Al-Azhar untuk saat ini? Ini saya coba mau sampaikan ya. Ini yang dimaksud pembelajaran Al-Azhar itu untuk yang di tempat kami atau yang di sekolah formal. Kalau di sekolah formal, tentu saja itu adalah ada kebijakan sendiri di bagian pendidikan, baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Itu ada bagian sendiri di YPI Al-Azhar untuk yang sekolah formal dan perguruan tinggi. Kemudian kalau untuk di tempat kami ya, jadi sudah saya jelaskan ya, yang namanya pelajaran di Rumah Gemilang Indonesia sebagai tempat untuk pelatihan dan pendidikan anak-anak duaha itu sampai sekarang kita masih berjalan dan ini sudah memasuki tahap hampir ujian akhir dan hampir selesai. Karena untuk kali ini dari kami, dari RGI itu tidak mengeluarkan kebijakan untuk melakukan faktor retur dan pemagangan. Kenapa? Karena situasinya tidak memungkinkan. Karena kebijakan pemerintah masih membatasi atau social distancing dan physical distancing. Jadi selama pemerintah masih kebijakannya belum berubah, kami belum bisa melakukan itu. Nah, bagaimana pemagangan anak-anak ini nanti dilakukan pemagaman misalkan secara online atau nanti di tempat tinggalnya masing-masing dengan menemparhatikan situasi yang paling mungkin seperti itu. Ini memang ada ketika kita menghadapi situasi yang khusus berarti kita juga harus mempunyai strategi yang khusus. Itu untuk sistem pembelajaran di Al-Azhar ya. Jadi kalau untuk pembelajaran yang di sekolah formalnya, di pendidikan formalnya, itu ada bagiannya tersendiri tentu saja dengan mengikuti aturan-aturan dari pemerintah dan dari kelembagaan. Itu teman-teman ya untuk pertanyaan yang pertama. Silakan selanjutnya kalau ada lagi ditanyakan lagi boleh lah. Ya, ini pertanyaan yang berikutnya lagi ya. Apakah ada program beasiswa, Ustadz? Jika ada, bagaimana prosedurnya? Ini kembali lagi ke kembali lagi ke sekolah masing-masing. Artinya gini, kalau itu bagian formal, misalkan di bagian Universitas Al-Azhar Indonesia atau di YPI yang mengelola sekolah formal TK, SD, kemudian SMA, itu bagiannya dari bagian yang membawahi atau mengatur semuanya di sana. Kalau masalah beasiswa itu biasanya ada ya.
ada konsorsium kemudian yang memvalidasi. Dan tapi kalau untuk caranya bagaimana, ini saya tidak tahu persis kalau untuk sekolah formal. Tapi kalau untuk yang di sini, yang di pembelajaran sekolah non formalnya di tempat pelatihan diklat Rumah Gelang Indonesia itu, ini semuanya full beasiswa karena memang ini diperuntukkan orang-orang tidak mampu dan semuanya dibiayai. Tadi ya saya jelaskan ya, mulai dari aset, akses, dan asistensinya itu kita lakukan semua untuk pembelajaran di Rumah Gemilang Indonesia ini. Tapi kembali lagi saya tegaskan kalau untuk yang bagian formal itu diatur oleh bagian sekolah pendidikan dasar menengah, kemudian pendidikan tinggi di YPI Al-Azhar. Silakan teman-teman, masih ada waktu kalau mau bertanya terkait dengan materi tadi yang sudah saya sampaikan, akan saya jawab dengan sepengetahuan saya dan dokumen yang saya minta. Untuk jam pembelajaran di RGI itu kurang lebih 7 jam ya untuk materi pelatihannya tapi satu minggu cuma 5 hari, jadi Senin sampai hari Jumat. Kemudian hari Sabtu itu nanti kalau ada materi lain, misalkan tentang kewirausahaan, tentang bagaimana kelembagaan, tentang bagaimana sharing motivasi dengan para istilahnya itu para ahlinya gitu ya. Jadi kalau untuk belajarnya di sini itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Yang dari jam 7 sampai jam 9 adalah materi untuk SCC, untuk pendidikan karakter, akhlak dan kepribadian. Jadi jumlah belajarnya itu dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore. Itu totalnya seperti itu. Tapi nanti ada potong olahraga sekitar setengah jam, jam 9 sampai setengah 10. Istirahat jam 12 sampai jam 2. Nanti istirahat lagi, sholat asar jam 3 sampai jam setengah 4. Karena anak-anak juga selain itu nanti kalau setiap jam waktu asar itu nanti ada belajar untuk public speaking. Biasanya ada kultum di musola ya setelah sholat asar untuk para santrinya. Oke, silakan teman-teman. Ya, tentang Al-Azhar ya, ini yang dimaksud Al-Azhar adalah Al-Azhar Indonesia ya. Jadi Al-Azhar Indonesia yang ada di Kebayoran Baru di Komplek Masjid Agung Al-Azhar itu membuat ya, jadi Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru itu membentuk yang namanya YPI Al-Azhar. Kemudian YPI Al-Azhar itu mengelola beberapa bagian. Ada bagian pendidikan, kemudian bagian tour travel, dan bagian wakaf, dan bagian dakwah dan sosial. Nah, yang kami jalankan ini adalah bagian dakwah sosial, yaitu bagian sosialnya. Kalau bagian dakwahnya itu adalah di masjid, ya. Jadi Masjid Agung ini ada beberapa di daerah. Biasanya kalau ada kampus Al-Azhar, sekolah-sekolah Al-Azhar itu biasanya ada Masjid Al-Azhar. Nah, sekolah itu bagian pendidikan, kemudian masjid itu bagian dakwah, sedangkan kami inilah bagian sosial.
ya. Namanya dulu itu Al-Azhar Berdiri Umat. Kemudian sejak tahun 2016 mendapatkan SK Kementerian Agama menjadi lembaga amil zakat. Dan yang kita lakukan, yang kami lakukan di sini adalah bagian dari bagian dari sosial, ya, melalui lembaga amil zakat dan wakaf Al-Azhar membuat program diklat berasrama yang namanya Rumah Gemilang. Jadi sekali lagi saya boleh jelaskan ya. Jadi induknya adalah YPI Al-Azhar, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang ada di Masjid Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan ini yang kami lakukan di sini adalah bagian kecil dari program dari bagian-bagian yang banyak dari YPI Al-Azhar. Itu teman. Masih ada waktu kalau mau ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, sebelum saya akhiri penjelasan saya pada pagi hari ini, pagi yang sangat cerah, pagi yang sangat membahagiakan untuk kita semua, berkaitan dengan bagaimana dana-dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu bisa untuk mengentaskan pengangguran usia produktif. Di tempat kami melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang namanya Rumah Gemilang Indonesia. Rumah untuk para orang-orang yang punya niat, punya usaha, punya tekad untuk memperbaiki diri sendiri. Para generasi muda, harapan bangsa yang nanti akan diharapkan menjadi generasi yang cemerlang, generasi yang mandiri, generasi yang produktif, inovatif, dan inspiratif bagi orang lain. Dan kemudian teman-teman Uma, sahabat Uma yang dimanapun berada, yang berbahagia, yang dimati Allah, kami sangat berterima kasih bisa bersilaturahmi pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada bagian-bagian mana yang akan kita lakukan lebih lanjut, istilahnya itu kita akan bisa bersilaturahmi dengan cara lain, kemudian kita juga bisa berbagi, saling membantu di bagian mana yang bisa kita bantu. Karena apa? Karena tidak mungkin semuanya bisa dilakukan sendiri. Pemerintah dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih melaksanakan berbagai upaya terkait dengan pengentasan kemiskinan, dengan perbaikan kesejahteraan hidup, bagaimana dengan mengatasi angkatan kerja dan pengangguran, dan itu tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, tapi oleh kita semua. Demikian juga dari kami, dari LAS Al-Azhar, dari RGI, tidak juga bisa bekerja dengan sendirian, maka butuh teman, butuh mitra, butuh sinergi, butuh kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan teman-teman sahabat Uma. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersama dengan baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalan bagi kita semua, banyak rezeki dan diselamatkan di dunia wal akhirat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.